itu Anda kalikan dengan 300, maka jadilah ketemu di sini 0,94 cm per second. Nah, tapi dirubah jadi 0,94 meter per second, gitu ya. Oke, sip, good. Nah, sekarang VC. Nah, baru kita hubungkan dengan si VB. VC sama dengan VB oke, terus ditambah apa Mas, Mbak? VCB, Pak. VCB. Ya. Ya. Gampang sekali ya. Nah, udah. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya Anda membuat kutub vektor yang memenuhi persamaan ini. Untuk memenuhi persamaan ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita bikin kutub vektor. Nah, ini supaya agak beda, maka ini ya. Silakan Anda taruh di mana aja ya, silakan ya, bebas ya. Kemudian yang VB ini ada pindahkan ya. Oke. Sekarang VC. VC itu kemana sih dia arah geraknya? Mbak, Mas? Syarat jadi mahasiswa teknik mesin itu mesti pinter ngayal ya. Kalau nggak pinter ngayal, agak suram masa depannya ya. Ya, mesin itu ya kapal, ya pesawat, ya mobil, mesti pinter ngayal. Kalau dia nggak bisa ngayal, maaf ya, agak suram masa depannya. Ya. Tapi mending ya menghayal sesuatu yang bisa dibayangkan. Coba elektro, coba bayangin listrik yang nggak bisa dilihat kan repot ya. Masih mending kita ya, dibandingin dia lebih susah lagi. Kemana arah C? Kanan. Ke kanan, betul sekali, ke kanan. Dengan demikian kita sudah tahu nih gerak C pasti di sini kan? Pasti di situ, nggak mungkin kemana-mana lagi ya. Kenapa? Karena si C itu adalah piston yang bergerak di dalam silinder. Nah, silindernya ini horizontal, sehingga gerak C pasti ke sana. Dan kita sudah bisa bayangkan juga kalau batang AB searah jarum jam, maka C pasti ke kanan, nggak mungkin ke kiri, ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, kemana arah VCB? Nah, Anda tadi nyimak nggak? Kemana arah VCB? Ini kalau Anda tadi nyimak, Anda bisa jawab nih cepat. Kemana? Mbak, Mas, ayo cepetan. Kanan. Kemana arahnya? Bukan ke atas. Kemana? VCB, kemana arahnya? Ke bawah bukan, Pak? Bukan. Ke bawah, Pak, ke bawah. Bukan. Ayo. Apa? Tegak lurus VB, Pak. Tegak lurus apa?
CB atau BC. Iya betul, itu jawabannya, tegak lurus ya, jangan lupa. Ya, bagus tadi yang menjawab ya. Tegak lurus ya. Tegak lurus BC, tegak lurus CB ya, oke lah. Tegak lurus ya, ini Anda pindahkan ke sini. Oke. Nah, sekarang Anda dari lintasan-lintasan gerak VC dan VCB, Anda bisa kemudian melengkapi ya, melengkapi hujah Anda terhadap operasi vektor yang ini ya. Ini agak lebay ya. Anda sudah menghujahkan VC sama dengan VB ditambah VCB. Ya, Anda sudah buat seperti ini. Oke. Sekarang Anda buat vektor absolut dan vektor relatif yang memenuhi persamaan itu. Oke. Vektor apakah yang barusan saya gambar? Vektor apa yang barusan saya gambar? BC. Ya. BC ya. Terus vektor apa lagi yang perlu saya gambar? CB. Oke, VCB. Kemana arah VCB? Tegak lurus B, Pak. Kemana arahnya? Kanan, Ke atas ya? ke atas. Ya, kanan atas. Oke. Begitu. Inilah kecepatan relatif VCB. Oke. Begini ya, saya mau Anda buat minimal serapih ini, minimal ya, lebih rapih ya lebih bagus, maksudnya lebih rapih lebih jelek, tapi jangan sampai lebih kacau dari yang saya buat. Ini paham ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mau bertanya dong, Pak. Silakan, silakan. Yang sudut BC itu terserah ya, Pak? BC. BC ini ya? Bukan terserah. Bukan terserah, tapi Anda kan tadi sudah bikin panjangnya kan 5 cm kan ya? Iya. Nah, artinya Anda hubungkan antara yang pasti diketahui, ya, sudut tetanya ini kan diketahui tadi misalkan 30 ya. Iya, Pak. Kan tadi ini yang dapat kuadran 1 enak nih, udah mirip-mirip nih. Iya, Pak. Oke, ini sudut theta diketahui 30 derajat, Anda buat yang tadi 3 cm. Nah, kemudian Anda tinggal hubungkan, pasangkan lagi si batang BC yang panjang 5 cm itu menyentuh lintasan yang horizontal ini. Ya, jadi sebetulnya bukan ngasal, tapi bagaimana dia ketemu sama titik B dan ketemu sama lintasan horizontal. Begitu ya. Sebetulnya secara presisi bisa Anda hitung dengan trigonometri. Terjawab? Terjawab, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Jadi nggak ada yang asal ya. Ini tidak ngasal. Ini semua ya tentu dengan error-error tadi ya ada gitu. Tapi
Anda harus paham bahwasanya begitu Anda kurangi panjang batang AB 1 mili saja, maka hasilnya sudah beda. Kenapa? Karena arahnya kan beda kan? Batang BC Anda tambah panjang 1 mili, udah akan beda hasilnya. Jadi ukurannya harus presisi, skala yang vektor dan mekanisme juga harus presisi. Oke? Tapi kalau dalam kasus seperti ini ya, disalah-salah dikit karena, tapi kalau dulu ya sebelum pandemi, tugasnya gambar di atas kertas, maka selisih 1 derajat itu saya coret. Oke, nanti Anda kumpulkan tugas Anda dalam PowerPoint ya, supaya saya bisa ngitung derajat-derajatnya, saya tahu Anda salah apa benar nih. Oke, pertanyaannya apa sih tadi? Tentukan kecepatan piston C dengan cara grafis. Nah, silakan. Silakan Anda ukur nih panjangnya berapa? Di sini 3,2, berarti BC 3,2 cm dikalikan berapa? 300 ya. Jadi berapa nih? Mbak, Mas? 96 Berapa? 960 Pak. Langsung meter aja, langsung dibagi 100 aja, jadi berapa? 9,6 Pak. 9,6 meter per second. Ya, gitu ya jawabannya ya. Ini jawabannya nih. Dapat dari mana 9,6? Dapat dari 3,2 cm panjang ini, panjang si vektor C ini 3,2 cm dikalikan skalanya nih. Skalanya nih vektor scale ya, 1/300, yaitu ketemu 9,6 konsisten pakai koma meter per second. Jadi jawabannya yang ini ya. Jadi apa nanti yang saya lihat pada saat saya mengoreksi ujian Anda ya, di UTS, di UAS. Yang pertama saya lihat adalah nih, ya, pasti kalau soalnya satu ya, sama seperti ini ya, Anda dikerjakan oleh 50 mahasiswa. Nanti ada yang bikin skalanya 1/10, mekanismenya ya, ada yang bikin skalanya 1/3, ada yang bikin 1/100, apapun itu, tapi proporsinya akan selalu sama seperti ini. Jadi begitu ada yang proporsinya beda, ya udah pasti salah. Inilah the beauty of kinematika ya. Saya gampang koreksinya. Oh salah nih, udah ketahuan salah. Pokoknya bentuknya nggak seperti ini, udah pasti salah. Nggak mungkin nggak. Ya. Kemudian masalah ini hanya masalah ketelitian nih. VC sama 9,6 meter per second ini cuma masalah ketelitian. Tapi masalah proporsi kesebandingan, Anda tahu sebanding kan ya? Anda kalau di foto, di pas foto, kan ukurannya kan lebih kecil dari kepala Anda aslinya kan. Tapi kenapa kok masih bisa dikenali yang di foto itu? Karena sebanding dengan wajah asli Anda. Apa sih sebanding? Sebanding itu ya sudutnya semua sama. Jadi kalau matanya punya sudut segitu, di foto juga sudutnya segitu. Nah, seperti itu ya. Makanya begitu ada sudutnya beda, misal ya, misal. Misalnya yang ini misalkan sudutnya begini, nah kan beda kan? Nah, itu udah pasti salah. Ya, makanya saya ingatkan sekali lagi mulai sekarang, Anda punya kewajiban untuk belajar mandiri satu persatu ya. Jangan mentang-mentang ini tugas kelompok, udah pokoknya ada satu yang pinter, udah lo kerjain aja deh, gue terima hasilnya. Iya. Tapi begitu nanti UTS dan UAS, begitu Anda kerja mandiri masing-masing dan masing-masing punya soal yang berbeda dengan waktu yang singkat, nah baru ketahuan tuh siapa yang nggak belajar, siapa yang ngerti, siapa yang cuman seadanya tuh bisa ketahuan. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini ngerjainnya begini nih ya. Dikumpulkan jam, batasnya jam 12. Halo? Pak, boleh malam kayak kemarin nggak Pak? Soalnya kita ada kelas juga habis ini. Jadi baru bisa ngerjain setelah jam 3 gitu Pak baru. Jadi jam berapa kumpulnya? Kayak 24? kemarin boleh Pak? 24 ya? Iya Pak. Ya, jangan ada yang salah ya, awas ya kalau masih ada yang salah ya. Udah dicontohin begini masih salah juga, awas.
Oke, sip ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tunggu nanti jam 24. Nanti soalnya ini saya kirim lagi ke mana? Ya, sekarang deh ya, daripada saya lupa. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Sampai sini ada yang mau sekali lagi ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung bisa nanya nih. Ya, silakan. Sebentar. Sorry, sebentar ya, sebentar. Saya mau ini dulu nih, mau